Yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Membagi tauhid menjadi tiga seperti ini merupakan perbuatan bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan membagi tauhid menjadi tiga. Dan ini juga termasuk bid'ah dhalalah, bid'ah yang menyebabkan masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, bersama TV yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan mereka diberi kesabaran, diberi kekuatan iman. Dan sekarang sudah tercapai gencatan senjata. Mudah-mudahan gencatan senjata ini berlangsung lama, bahkan mudah-mudahan selamanya tidak ada pertikaian lagi. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengomentari ceramah kajian dari Ustadz Mujiman, ya, di mana beliau itu membahas tentang tauhid. Kalau ini ya, kayaknya Ustadz Mujiman itu backgroundnya Muhammadiyah tapi terafiliasi dengan Wahabi. Akidahnya terafiliasi dengan Wahabi, bukan akidah Muhammadiyah yang sesungguhnya. Ya. Ini beliau menjelaskan tentang tauhid, ya, tauhid dari Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Ada tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kita tidak boleh menyembah sesembahan yang lain. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahwa meyakini, mengakui yang menciptakan seluruh alam semesta raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga harus menyembah Allah. Kita tidak boleh seperti orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kita tidak boleh menyembah sesembahan yang lain. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, bahwa meyakini, mengakui yang menciptakan seluruh alam semesta raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memelihara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga harus menyembah Allah. Kita tidak boleh seperti orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang musyrik Mekah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka mengatakan Allah. Tapi giliran menyembah, mereka menyembah berhala. Tidak cuma satu lagi, berhalanya banyak, ada 360 berhala. Tapi kalau ditanya siapakah yang menciptakan, jawabannya Allah. Berarti secara rububiyah dia meyakini Allah yang menciptakan. Ketika ditanya siapa yang ngasih rezeki, mereka menjawab Allah. Tapi praktek dalam ibadah mereka menyembah yang lain. Maka ini mereka rusak dalam masalah tauhid uluhiyah. Meskipun mereka punya tauhid rububiyah, maka semua tauhidnya rusak karena ini satu kesatuan. Kalau rusak salah satunya, maka rusak semuanya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terkait hal ini, orang-orang musyrik Mekah dulu biasa mereka kalau bersumpah menyebut wallahi, demi Allah. Tapi ternyata mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Maka ada yang salah di dalam tauhidnya orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyebut nama Allah, tapi ketika menyembah menyebut yang lain. Menyebut nama Allah, disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam asma wa sifat. Kita meyakini Allah punya nama-nama, Allah punya sifat. Dan itu adalah nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik. Yang itu semua tidak serupa dengan makhluknya. Ya, tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang serupa kepada Allah sesuatu pun.
Yang ketiga, meyakini Allah punya nama-nama yang baik, benarkan dan kita imani. Intinya kalau sudah berbicara soal zat Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka imani saja. Pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, itu penjelasan 3 usuluddin dari tauhid yang biasa dikenal itu tauhidnya Wahabi, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada 2 poin yang di sini mengandung kerancuan, mengandung kebingungan. Yang pertama tauhid rububiyah. Dalam tauhid rububiyah itu disebutkan, ya, jadi yaitu orang-orang musyrik, mereka itu dalam masalah penciptaan alam dan Tuhan sebagai pencipta alam itu meyakini, katanya masih meyakini bahwasanya Rabb, Allah yang menciptakan alam, Allah yang memberi rezeki. Tadi disebutkan, sementara dalam beribadah dia menyebutkan Allah. Ini oleh orang-orang Wahabi dikatakan bertauhid. Ini rancunya, bertauhid tapi syirik, syirik tapi bertauhid. Ini tidak bisa, harus salah satunya. Kalau bertauhid ya berarti tidak syirik, kalau syirik ya tidak bertauhid. Begitu. Bertauhid itu mengesahkan Allah. Kalau hanya mengakui Allah sebagai itu pencipta alam, hanya mengakui sementara dia menyembah pada yang lain, itu bukan bertauhid namanya. Itu sudah bukan bertauhid. Bertauhid itu semuanya ya mengakui Allah sebagai Tuhan dan dia menyembah Allah, itu namanya bertauhid. Kalau meyakini Allah sebagai pencipta alam, sementara dia dalam penyembahan peribadatan dia menyembah selain Allah, itu bukan bertauhid, itu syirik. Jadi orang-orang musyrik dulu itu ya musyrik. Masuk musyrik bertauhid. Bertauhid tapi musyrik. Ini rancu ini tauhid kacau ini. Dan ini bukan akidah Rasulullah. Bukan akidahnya Nabi Muhammad, bukan. Tapi ini akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu menyembah Allah dengan betul-betul menyembah Allah, berdoa kepada Allah secara langsung, katanya, ya. Sehingga imbas dari konsep tauhid uluhiyah ini, orang yang bertawassul, berdoa melalui tawassul itu dianggap syirik. Nah, di sini kacau lagi. Perlu kita pertegas, ya, bahwasanya orang yang berdoa, ya, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama wali, nama nabi, ya, itu menyebut, bukan minta pada walinya, bukan minta pada rasulnya, ya. Itu minta tolong, ya. Itu, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, di mana ada seorang, ada orang yang buta minta didoakan agar disembuhkan oleh Allah, minta doakan kepada kanjeng Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan, bagaimana kalau kamu sendiri yang berdoa kepada Allah, saya ajari doanya. Kemudian Rasulullah mengajarkan, masuk kalimat yang seperti ini syirik, minta tolong agar doanya juga disampaikan kepada Allah, berdoa sendiri dan minta tolong biar lebih kuat lagi. Ini yang disyirikkan oleh mereka, ya. Bahkan ada yang lebih fatal di video yang lain itu menerima amplop, menerima dari ceramah, itu syirik. Itu syiriknya mana? Walaupun dia maunya ceramah karena ingin dikasih amplop, itu bukan syirik. Bukan syirik, walaupun salah, itu bukan syirik. Syirik beda. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah, mengakui kekuatan selain Allah. Kalau seperti ini kaki dan kacau, umpamanya minum obat, ya, kita sakit, kita suntik, berarti syirik. Kenapa? Karena minta tolong kepada selain Allah. Seperti itu. Berobat itu wasilah, sama dengan kita berdoa kepada Allah dengan minta tolong kepada Rasul. Ini minta sembuh kepada Allah dengan cara berobat, dengan cara suntik, minum obat, minum jamu. Intinya Allah yang menyembuhkan, cuman melalui perantara minum obat dulu. Allah berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Ini sudah berapa kali saya buat konten seperti ini. Karena ini akalnya tidak waras-waras Wahabi ini. Wasul itu dalam Al-Qur'an sudah ada. Ya. Sudah banyak disebutkan, sudah tidak perlu dibacakan lagi. Ya. Ini tauhid mereka katakan tauhid ini apa? Ya paling dilulukan, dibahas di mana-mana tauhidnya. Sementara tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah disebut kafir. Kafirnya di mana? Karena tidak meyakini Tuhan berada di atas arsy. Untuk menjelaskan lebih detail tentang tauhidnya Asy'ariyah ini tidak cukup kalau di YouTube, ya. Ya tahu kalau live mungkin berhari-hari. Tapi sedikit saya kutip, ya. Sedikit saya jelaskan. Tauhidnya Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu simpel, yaitu berasal dari qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dalilnya ada 2, ada dalil nakli dan ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalil nakli, dalil yaitu secara analisa. Contoh sifat wujud. Contoh sifat wujud ini itu adalah sifat nafsiyah yang berarti Allah ada, dan ini sifat ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil sifat wujud ini terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala sami'.
Ini wali wala syafi apakah terlalu. Sifat wajib bagi Allah yang kedua adalah qidam. Ya, artinya terdahulu. Ini dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ketiga, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, huwal awwalu wal akhiru. Dialah zat yang pertama, yang terdahulu dan yang terakhir. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga yaitu sifat pokok yang artinya kekal, dan dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Sifat wajib bagi Allah yang keempat, lafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan baru. Maksudnya yang baru itu adalah makhluk-makhluk Allah. Dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadisi ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Lam yakul lahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu yang dalam Al-Qur'an. Itu tidak paten, itu terbatas dengan waktu. Saat TV yang dirahmati oleh Allah, yuk kita akal sehat kita gunakan akal sehat kita ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keyakinannya itu tidak timpang. Keyakinannya, akidahnya tidak miring-miring, sesuai dengan akidah baginda Rasulullah SAW yang tidak meyakini Allah duduk di atas arsy. Mereka, orang-orang Wahabi ini memaksakan kehendaknya, pendapatnya pada orang lain. Jadi memaknai Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa itu diartikan dengan Allah bersemayam duduk-duduk di arsy. Berarti Allah membutuhkan kepada makhluk, itu keyakinan mereka. Orang yang tidak mau mengikuti keyakinan mereka disebut kafir, disebut syirik. Nah, ini juga termasuk kesesatan, keracuan dalam berpikir orang-orang Wahabi. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah bisa kita sambung lagi dari kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.